Ulasan film Istirahatlah Kata-Kata, karya sutradara Yosep Anggi Nun. Tidak pernah ada kata mudah dalam perjuangan. Saat kita memilih bergerak untuk memperjuangkan sesuatu, kita mesti akrab dengan pengorbanan juga resikonya. Dan semoga semua itu sepadan. Film Istirahatlah Kata-Kata mengambil bagian paling kelam dan sunyi dari kisah hidup sosok Wiji Tukul. Tidak dijumpai kisah menggebu perlawanan menentang rezim. Sepenuhnya, film ini mengisahkan Wiji Tukul dalam pelarian dan persembunyiannya. Kala menikmati film ini, getir dan pahitnya hidup dalam pelarian dan persembunyian digambarkan melalui minimnya dialog, kesunyian yang menghiasi tiap adegan, dan muramnya nuansa visual yang tersaji. Sebagai tokoh utama dalam cerita, identitas Wiji Tukul tidak dijelaskan secara gamblang pada mulanya. Barangkali memang itu tujuan dari sang sutradara. Kita diajak untuk lebih memaknai dan juga turut serta merasakan bagaimana menjadi Wiji Tukul yang menyandang status buronan dan menjadi buruan rezim Orde Baru. Demi keselamatan diri, Wiji Tukul harus kabur, jauh meninggalkan 2 anak dan seorang istri. Sebagai sastrawan, juga sosok aktivis era Orde Baru, setiap kali berpindah dari satu persembunyian ke persembunyian lain, buku, alat tulis, dan kertas menjadi hal yang akrab dan melekat pada sosok Wiji Tukul. Kita seakan diajak mengetahui isi kepala seorang Wiji Tukul melalui beberapa adegan yang diisi dengan bait-bait puisi karyanya yang diucapkan lengkap dengan aksen yang khas menjadi ciri. Karakteristik dan emosi tokoh utama disajikan secara perlahan dan terus berkembang sepanjang film. Pada mulanya, sosok Wiji Tukul digambarkan misterius serta penuh ketakutan. Melalui sudut pengambilan gambar yang membelakangi kamera, serta bagian wajah yang lebih sering menunduk dan terhalang topi. Seiring waktu, seolah bosan untuk terus sembunyi, keberanian mulai tumbuh dalam diri seorang Wiji. Setelah mendapat identitas baru dan merubah penampilannya, Wiji Tukul mulai berani keluar dari persembunyian. Ia mulai berani berkeliling dengan mengayuh sepedanya seorang diri. Pada suatu malam, ia bahkan berani keluar untuk sekedar minum tuak, ditemani oleh Thomas dan Martin di warung kopi di tepian Sungai Kapuas. Seiring dengan kebosanan dan kerinduan yang membuncah akan keluarga, menjadi penguat tekad bagi Wiji Tukul untuk pulang menemui anak dan istri. Kecintaan pada keluarga tergambar dari cara Wiji Tukul yang sesekali memberi dan menanyakan kabar selama persembunyiannya. Pemberian oleh-oleh berupa sebuah celana yang ia cuci sendiri untuk istrinya, juga 2 bungkus kacang dan keping sabun dari motel yang dibawa pulang untuk kedua anaknya. Sosok istri menjadi entitas yang tidak terpisah yang diceritakan beriringan. Kerasnya hidup ditinggal sosok suami yang menjadi buronan pemerintah, menjadikan Sipon sebagai sosok istri yang hidup dibayangi stigma negatif dari tetangga, juga hari-hari yang tak lepas dari pengawasan intel, juga interogasi dan penggeledahan oleh aparat. Kritik sosial kehidupan era Orde Baru tergambar dalam beberapa adegan.
melalui sosok Intel yang terkesan arogan, menginterogasi sembari mulutnya tak henti memakan sesuatu. Kemiskinan tergambar dalam perjalanan Wiji Tukul menuju persembunyiannya di Pontianak. Bait puisi berjudul Para Penyair adalah pertapa aku, mengiringi adegan seorang gelandangan yang seolah penasaran dan mengejar mobil yang mengantarkan Wiji. Kesewenang-wenangan ditampilkan kala Wiji Tukul hendak mencukur rambutnya. Ada seorang tentara yang secara tiba-tiba menyerobot untuk dilayani lebih dulu. Atau dalam adegan lain, sepulangnya Wiji Tukul dan Thomas membeli tuak dari kedai, mereka dihadang seorang tentara yang melantur berbicara mengancam dengan senjata. Sepenuhnya, film ini menggambarkan Wiji Tukul sebagai sosok manusia yang utuh di tengah jalan perlawanan menggebu yang sedang ia tempuh. Ada ketakutan, kebimbangan, dan kerinduan yang mengiringi pelariannya. Terakhir, adegan ditutup dengan monolog sang istri, Sipon. Ini pertama kalinya aku menangis. Aku tidak pernah menangis saat kamu pergi. Justru saat kamu kembali, aku malah harus menangis. Entahlah, aku sendiri tak mengerti. Aku tidak tahu harus bahagia atau sedih. Aku tidak pernah mau kamu pergi, tapi aku juga tidak mau kamu pulang. Yang aku tahu, aku hanya ingin kamu ada. Kemudian Wiji Tukul lenyap di balik dinding rumahnya. Lalu Sipon menyapu lantai sambil menghapus air matanya. Sekian, saya Kibar Laksono. Terima kasih.